masih bersama kami di Newsline. Bagi Anda yang baru bergabung dan juga suka game online plus batik, wajib untuk mengikuti informasi yang satu ini. Ya, miris melihat teman sebaya yang terkena waktu bermain game online, seorang pemuda warga Kabupaten Lampung Tengah menyulap rumahnya menjadi sanggar batik tulis. Kita lihat ya. Inilah sosok Amir Ma'ruf, pemuda asal Kampung Balai Rejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang menyulap rumahnya menjadi sanggar batik tulis. Ide tersebut muncul ketika melihat teman-teman sebayanya dan anak-anak muda yang kesehariannya hanya bermain game online, serta akibat pandemi COVID-19. Dengan kemampuan dan alat seadanya, ia merintis sanggar batik tulis Balai Rejo selama 5 bulan. Meskipun dengan keadaan dan alat yang sederhana, anak-anak sangat menyukai proses batik tersebut. Bahkan batik yang telah dibuat sudah mereka jual melalui online serta ikut pameran-pameran. Dari hasil penjualan ini, hasilnya akan dibelikan peralatan untuk membuat batik lebih lanjut. Untuk mengetahui seperti apakah sanggar batik tulis Balai Rejo, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Amir Ma'ruf, penggagas sanggar batik tulis Balai Rejo. Selamat siang, Mas Amir. Selamat siang, Mbak. Mas Amir, jadi ini awalnya mendirikan sanggar batik tulis karena gemes gitu atau kesel atau seperti apa sih ngelihat teman-teman sebayanya yang mereka bermain game online saja gitu, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Seperti apa ceritanya? Nah, awal ceritanya itu di lingkungan sekitar sini itu kan banyak pemuda, apalagi di era pandemi ini kan, mereka libur sekolah tapi memanfaatkan waktu luang itu untuk bermain game online. Jadi dari situ saya merasa resah melihat fenomena seperti itu, akhirnya saya memasukkan kegiatan yang lebih positif, yaitu batik tulis di sini. Gitu, Mbak. Mas Abed, tapi gimana tuh awal ngebujuknya? Kan kalau lagi main game kayaknya nggak bisa diganggu gitu ya, seru, asik gitu. Gimana cara membujuknya? Ayo, Le, gitu kan, Do, atau gimana nih untuk akhirnya mereka malah suka dan sekarang malah jadi sesuatu hal yang sangat produktif? Awalnya itu kita mencari momen. Nah, momen itu di bulan Agustus. Dari situ kita memasukkan pertama itu dari seni gambar. Nah, dari seni gambar itu pastikan untuk mewarnai dan segala macamnya itu teman-teman di lingkungan saya itu mulai tertarik. Nah, dari situ kita mulai bergabung, ngobrol bareng soal gambar. Setelah itu saya masukkan ke batik tulis sebagai kegiatan positif mereka untuk kedepannya. Begitu. Rata-rata usia berapa sih Mas yang bergabung? Di sekolah SMP, SMA itu rata-rata. Ada berapa sekarang totalnya mereka yang bergabung di sana? Total di sini sekitar 18 orang. 18 orang yang berarti sudah berlangsung selama kurang lebih 5-6 bulan ya Mas Amir ya? Iya, 5-6 bulan. Nah ini kalau kita lihat di belakang batiknya kayaknya tidak terlihat ini dibuat dengan alat yang sederhana ya. Batiknya sudah mempunyai nilai ekonomis bahkan. Ceritain dong Mas, itu dibuatnya berapa lama di belakang? Dan juga kan tadi katanya dikatakan alatnya sederhana. Sederhana apa sih Mas Amir, silahkan? Sebenarnya kalau alat dikatakan sederhana, nggak sederhana juga. Karena peralatan batik itu kan di Lampung sendiri nggak ada ya Mbak. Nah, kita tetap untuk peralatan, karena saya dulunya belajar di suatu tempat untuk pengrajinan batik juga, jadi saya alat lewat dari tempat dulu saya belajar itu, peralatannya diantaranya itu canting, kompor, malam, dan salah satunya kain untuk pengaplikasian batik tulis tersebut. Gitu, Mbak. Peralatannya sudah ada, lantas yang mengajarkan anak-anak yang lain ini ada berapa orang? Mas Amir sendiri atau ada dibantu rekan lainnya? Kalau untuk mengajar saya dibantu teman saya yang dulu sama-sama belajar di tempat tersebut juga. Nah, jadi kalau saya Mas Amir aplikasikan kan sama teman ini sama-sama belajar ya, sudah paham mengenai teknik membatik sebelumnya. Tapi kalau bagi mereka yang baru bergabung, susah nggak sih? Tantangannya seperti apa tuh Mas Amir? Nah, tantangannya kalau untuk membatik itu kan, yang pertama mereka itu karena itu suatu hal yang awam sekali, kita ajari dulu proses awal yaitu menggambar di atas kain atau jiplak. Jiplak itu kita dari hasil gambar kita langsung aplikasikan ke kain. Nah, setelah itu paling yang agak sulit itu di proses pencantingan.
Nah, dari nanti kalau proses pencantikan itu berawal dari kebiasaan. Kalau mereka sudah mencoba 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, mereka insya Allah lancar. Oke, Mas Amir, tadi kan juga dikatakan awalnya mereka pada senang bermain online, game online begitu. Ada tidak kepikiran untuk katakanlah justru membuat pola tokoh-tokoh yang ada di game online, entah itu Mobile Legend misalnya, atau membuat sesuatu batik yang lebih bisa diterima oleh anak-anak? Nah, dari game online itu sebenarnya punya kepikiran untuk arah ke motif-motif yang lebih modern. Tapi untuk motif modern kita juga sudah punya, diantaranya batik kontemporer seperti yang saya pakai ini, kontemporer untuk kaula muda. Nah, mungkin ke depannya saya akan mengaplikasikan untuk motif-motif seperti Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya. Supaya anak-anak yang dulunya main game itu bisa mengaplikasikan ke hal yang lebih positif. Gitu kira-kira. Iya ya, dan bisa dijual, itu yang paling penting gitu ya. Nah, Mas Amir, ini motif yang Mas Amir pakai sendiri kan tadi dikatakan motif kontemporer. Berapa lama pengerjaannya? Lalu juga kalau kita lihat ini kan warna-warninya cantik sekali ya, Nah ya. Biasanya kalau batik warnanya tuh memakai pewarna yang sangat alami. Kalau sama Mas Amir sendiri menggunakan pewarna apa nih? Kalau saya sendiri menggunakan pewarna Remasol, pewarna bukan alami, tapi kita juga mengaplikasikan dengan pewarna alami juga. Biar lebih kita lihat ya di layar ramah kaca tuh, lingkungan. Naila, ada proses-proses apa namanya pembuatan batik dengan memakai kompor sederhana begitu ya. Lalu ini sepertinya dijemur di belakang halaman rumah begitu ya. Nah, kalau untuk katakanlah satu kain batik ini bisa jadi sampai berapa lama sih, Mas Amir? Untuk tergantung motif, Mbak. Kalau motifnya lebih detail, lebih sulit, itu bisa sampai 1 bulan. Cuman kalau motif anak muda sekarang ini kan lebih suka motif yang simple-simple. Itu bisa kita pengerjaan minimal seminggu lah, bisa. Minimal 1 minggu. Satu helai kain batik berapa meter, lalu dijual berapa, lalu dipasarkan kemana saja nih, Mas Amir? Kalau untuk satu kain batik ukuran 2,20 meter itu kita jual dari 150.000 sampai 300.000. Tergantung motif dan pemasarannya tingkat seperti kesulitan. apa, Mas Amir? Secara online atau memang di sana juga sudah dibuka tokonya atau bagaimana? Kalau pemasaran kita sementara secara online, selain itu juga di event-event kita ikut event untuk memamerkan batik-batik kita, dari situlah kita. Event apa saja, Mas? Mengingat lagi pandemi COVID-19 kan semua acara keriaan sepertinya dibatasi begitu ya. Lalu bagaimana juga dengan pihak dari Kemenparekraf mungkin setempat yang bisa bisa dikatakan memberikan sebuah bantuan, kontribusi bagi teman-teman yang lama-lama kepikiran jadi pengusaha UMKM nih. Nah, untuk sementara ini karena di era pandemi itu kita masuk ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi kerajinan batik ini. Nah, itu nantinya akan dimasukkan ke dalam kewirausahaan sekolah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah di sekitaran Lampung Tengah ini kita sudah memasuki beberapa sekolah dan sekolah tersebut menerima kami dengan baik. Baik, oke. Mas Amir, ini kita lihat di layar ada rekan-rekan yang tadinya mungkin senang main game online gitu, terus sekarang jadi mereka rutin membatik. Apa sih manfaat yang betul-betul dirasakan kalau yang Mas Amir bisa jelaskan di sini? Amir. Untuk manfaat yang dirasakan dari teman-teman itu, waktu mereka itu tidak terbuang sia-sia. Nah, selain waktu yang tidak terbuang sia-sia, ketimbang bermain game online atau sesuatu hal yang negatif, mereka itu bisa menghasilkan untuk kantong pribadi mereka sendiri. Di situ poin plusnya. Tetap ya menghasilkan produktif itu maksudnya banyak ya. Tapi Mas Amir, ada tidak katakanlah anak-anak yang mungkin sebelumnya resisten, nggak mau, males gitu kan. Sampai akhirnya mereka, loh ternyata saya bisa menghasilkan uang sendiri. Berapa banyak yang seperti itu disadarkan oleh Mas Amir? Ya alhamdulillah sih Mbak, dulunya mereka kan ya karena terbiasa dengan nyantai-nyantai terus bermain game online, terus sekarang dimasukkan kegiatan batik ini. Dari proses penyantikan mungkin mereka merasa bosan. Setelah itu proses pewarnaan mereka mulai senang. Apalagi setelah mereka mulai bermain sosmed, mereka posting dan menghasilkan uang, itu mereka bahagianya luar biasa.
Alhamdulillah. Saya juga curiga malah jadi orang tuanya jadi terinspirasi justru oleh anak-anaknya. Boleh juga ya. Jangan apa ya? Jangan terbatas hanya untuk anak muda. Tiba-tiba orang tua, masyarakat sekitar juga terinspirasi nggak, Mas Amir? Nah, untuk masyarakat sekitar, kita masuknya itu ke ibu-ibu PKK. Nah, sementara ini kan karena kita baru, jadi ibu-ibu PKK baru sebatas kunjungan ke sini untuk mengetahui kegiatan-kegiatan anak muda di sini, dan ternyata positif. Ya, insya Allah ke depannya kita akan merangkul ibu-ibu dan warga lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Tergerak ya Mas Amir ya, ibu dan anak membatik bersama dan target-target ke depannya terrealisasi. Terima kasih ya Mas Amir Ma'ruf sudah bergabung bersama kami di Newsline kali ini. Salam untuk teman-teman di sana, tetap sehat dan semangat selalu.